Halo sahabat anti korupsi, tahukah kamu, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik, indeks perilaku anti korupsi di Indonesia pada tahun 2020 telah mencapai angka 3,84 dari skala 0 sampai dengan 5. Angka ini lebih tinggi dari indeks yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai nilai 3,7. Peningkatan nilai indeks ini menunjukkan peningkatan sikap anti korupsi masyarakat Indonesia terhadap petty corruption atau perilaku korupsi sehari-hari. Sayangnya, angka tersebut masih berada di bawah nilai IPAK Indonesia yang sebelumnya ditargetkan mencapai angka 4,0. Lalu, bagaimana cara untuk meningkatkan nilai indeks perilaku anti korupsi ini? Bersama Nadia Tamara Putri dan Aulia Trihastuti Wulandari, yuk belajar mengenal perilaku korupsi, menjaga integritas, dan dampak korupsi. Kapan sih suatu perbuatan dapat disebut koruptif? Terdapat 3 ciri-ciri yang melekat pada perbuatan yang bersifat koruptif. Pertama, ketika perbuatan tersebut mengingkari integritas. Kedua, ketika perbuatan tersebut melanggar hukum. Dan yang ketiga, ketika suatu perbuatan merugikan pihak lain. Lalu, jika suatu perbuatan telah mengingkari integritas, bagaimana cara memperbaikinya? Terdapat 3 tahapan proses memperbaiki integritas. Yang pertama, dimulai dari adanya perilaku koruptif itu sendiri. Dari perilaku ini akan timbul perasaan menyesal dan muncul tindakan meminta maaf serta kehendak untuk memperbaiki. Tahapan berikutnya adalah komitmen memperbaiki perilaku. Dalam tahapan ini, kehendak untuk memperbaiki diwujudkan dalam bentuk aksi yang nyata. Dan tahap terakhir adalah konsisten menjaga integritas. Setelah perilaku koruptif diperbaiki, harus ada konsistensi dengan cara berpegang teguh pada janji untuk tidak mengulang, mendukung, dan menormalisasi perilaku koruptif. Memangnya kenapa sih kita tidak boleh berperilaku koruptif? Ternyata, perilaku koruptif dan tindakan korupsi dapat menimbulkan dampak berbagai sektor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam lingkup ekonomi, korupsi dapat memicu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, menimbulkan penurunan produktivitas, memicu rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunkan pendapatan negara dari sektor pajak, dan bahkan meningkatkan hutang negara. Dalam lingkup sosial dan kemiskinan masyarakat, korupsi menimbulkan dampak seperti mahalnya harga jasa dan pelayanan, terbatasnya akses bagi masyarakat terhadap pelayanan vital, pengentasan kemiskinan yang berjalan lambat, meningkatkan angka kriminalitas, hingga timbulnya demoralisasi dan langkanya solidaritas sosial. Dalam lingkup birokrasi pemerintahan, korupsi dapat mematikan etika sosial politik dan menyebabkan inefisiensi peraturan perundang-undangan dan birokrasi. Dalam lingkungan politik dan demokrasi, akan muncul kepemimpinan korup yang dapat menghilangkan kepercayaan publik pada demokrasi. Hal ini dapat menguatkan sistem plutokrasi dan menghancurkan kedaulatan rakyat.
Dalam lingkup penegakan hukum, korupsi akan mengakibatkan fungsi pemerintahan terhambat hingga akan menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Dalam ranah pertahanan dan keamanan, korupsi dapat menimbulkan kerawanan pertahanan dan keamanan karena lemahnya alutsista, SDM, dan garis batas negara yang dapat memicu kekerasan dalam masyarakat. Dan dalam ranah lingkungan, tindakan korupsi dapat menurunkan kualitas lingkungan dan kualitas hidup. Betapa besar dampak yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi bagi suatu negara. Bayangkan betapa indahnya Indonesia jika tidak ada korupsi yang merajalela. Seluruh potensi yang dimiliki dapat dikembangkan dengan optimal dan tersedia untuk memenuhi hajat hidup masyarakatnya. Kesejahteraan secara merata pada belasan ribu pulau di dalamnya, kebinekaan tanpa diskriminasi pada lebih dari 250 suku bangsa, pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dengan mobilitas perekonomian yang strategis, baik di darat maupun di lautnya. Menjadi rumah bagi lebih dari 200 juta manusia, 25 hingga 30 ribu spesies flora, dan 300 ribu satwa liar dunia. Ya, korupsi di Indonesia merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua, yang tentunya harus diselesaikan bersama-sama. Mari jadi bagian dari generasi anti korupsi, dimulai dari diri sendiri, bertekad kuat untuk kemakmuran seluruh negeri.